Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Admin doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, terutama saya ingin menyapa seluruh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah. Ini ada info penting Bapak Ibu dari Kemendikbudristek terkait dengan kinerja. Nah, ini tentu harus segera diketahui dan wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu. Kenapa? Nah, di sini Bapak Ibu, admin ambil judul, semua guru wajib tahu yang sertifikasi maupun yang non-sertifikasi untuk mengumpulkan minimal 32 poin kinerja. Oke Bapak Ibu, ya untuk itu nanti silahkan disimak Bapak Ibu, 32 poin itu apa saja? Silahkan disimak sampai tuntas videonya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa Kementerian dan BKN telah menandatangani ya kerjasama dalam bentuk surat bersama antara Kemendikbudristek dengan BKN, yaitu di mana mengintegrasikan PMM dengan e-kinerja Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah hasil kerjasama antara Kemendikbudristek dengan BKN. Kemendikbudristek mewajibkan untuk semua guru Bapak Ibu, baik itu guru sertifikasi maupun non-sertifikasi, untuk mengumpulkan minimal 32 poin kinerja. Apa saja 32 poin itu Bapak Ibu? Nah, nanti kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Di dalam platform Merdeka Mengajar PMM Bapak Ibu, yakin ya PMM-nya sudah bisa dibuka ya Bapak Ibu? Oke. Di dalam platform Merdeka Mengajar telah meluncurkan fitur baru yang memungkinkan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah secara lebih efektif mulai dari bulan Januari 2024. Admin telah tayang di video sebelumnya terkait dengan waktu untuk memulai pengelolaan kinerja tanggal 1 dan tanggal 15. Untuk guru tanggal 1 dan tanggal 15-nya untuk kepala sekolah. Nah, fitur ini akan terhubung langsung ya. Fitur ini akan terhubung langsung dengan e-kinerja, bagian dari sistem informasi aparatur sipil negara yang dioperasikan oleh BKN. Ingat ya Bapak Ibu, jadi ini terhubung langsung, terintegrasi dengan e-kinerja yang dioperasikan langsung oleh BKN. Oke, kita harus lanjutkan Bapak Ibu. Perencanaan pengembangan kompetensi ya dianjurkan memiliki rentang poin minimal antara 32 dan 128 dalam satu semester sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Bapak ingat, ya, teman-teman guru ingat ya, sudah dibuka Perdirjennya nomor 7607 itu. Nah, di situ sudah tertuang sebenarnya, sudah lengkap ada di situ. Tetapi paling tidak kita coba untuk ya sedikit nanti mengingatkan ya atau memberikan rincian yang lebih detail gitulah Bapak Ibu. Nah, poin tersebut diperoleh dalam memilih rencana hasil kerja yang efektif dan berdampak bagi diri sendiri, komunitas pendidikan maupun satuan pendidikan. Nah, berikut panduan yang dapat Bapak Ibu gunakan nanti dalam menghitung poin tahap pengembangan kompetensi ya. Jadi ini kita sajikan dalam bentuk panduan yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam menghitung poin tahap pengembangan kompetensi. Yang pertama ya, ini ada panduannya ada 10 ini Bapak Ibu, nanti masing-masing ada beberapa poin gitu ya, sehingga berjumlah semuanya ada 32. Pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti di PM memang dianjurkan untuk berlatih sendiri, pelatihan secara mandiri, sesuai modul kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu pelatihan serta aksi nyata setara dengan 8 poin.
Jadi satu pelatihan serta aksi nyatanya itu setara dengan 8 poin dan dibuktikan dengan sertifikat topik. Jadi nanti otomatis nanti akan keluar ya sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan pelatihan mandiri sesuai dengan modul kompetensi guru, maka satu kali melaksanakan pelatihan serta aksi nyatanya, maka itu dihargai dengan 8 poin. Itu Bapak Ibu. Dibuktikannya dengan sertifikat topik. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipasi observasi praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti peran serta aktif sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Bersama siapa? Bersama rekan sejawat. Satu observasi, jadi Bapak Ibu ketika melakukan sekali observasi, sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu dihargai setara dengan 8 poin. Dibuktikan dengan laporan. Jadi setelah melakukan observasi, Bapak Ibu nanti dipinta laporannya, gitu ya. Buktinya adalah laporan. Maka kalau Ibu dan Bapak nanti membuat laporan, setiap melakukan satu kali observasi itu 8 poin. Nah, bagaimana kalau tidak dibuktikan dengan laporan? Ya mungkin 8 poin itu hilang, ya. Jadi artinya harus secara keseluruhan itu tahapannya dilalui. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan. Minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik, ya. Kemudian 3 kegiatan setara dengan 36 poin. Itu Bapak Ibu. Setara dengan 36 poin. Jadi ketika mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini apa? Tentu Bapak Ibu harus masuk kepada komunitas belajar. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Dan itu akan dihargai 36 poin. Buktinya apa? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Nah, ini Bapak Ibu. Narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Jadi IKM dan PBD menjadi narasumber, ya, menjadi narasumber berbagi praktik baik, baik itu yang terkait dengan IKM maupun yang terkait dengan PBD. Nah, satu kali kegiatan berdurasi 2-3 jam itu setara dengan 8 poin. Dibuktikan dengan sertifikat. Oke, 2-3 jam satu kegiatannya. Itu setara dengan 8 poin. Nah, silakan aja nanti Bapak Ibu kan bisa bergantian, bisa menggunakan komunitas KKG, ya, K3S gitu ya Bapak Ibu. Ya, bisa untuk memenuhi poin yang ini gitu Bapak Ibu. Jadi narasumbernya bisa di tingkat komunitas seperti di KKG atau di K3S. Oke, kita nomor 5 sekarang Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran serta peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Mungkin misalnya di KKG, ya, gitu. Atau di K3S. Nah, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam itu setara dengan 4 poin. Ya, 2-3 jam setara dengan 4 poin. Kok berbeda dengan yang ada di sini, gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini kan narasumber, gitu ya. Nah, kalau ini adalah peran serta sebagai pesertanya. Kalau sebagai narasumber di sini itu 8 poin, Bapak Ibu. Kalau sebagai pesertanya dihargainya 4 poin, berdurasi 2-3 jam. Satu kali kegiatan. Itu Bapak Ibu. Yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak, kemudian atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara dengan 128 poin. Ya, setara dengan 128 poin. Dibuktikan dengan apa? Tentu dengan sertifikat. Itu Bapak Ibu.
Jadi ini untuk program pelatihan ya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka menengah tadi ya, pada bidang kepemimpinan. Seperti apa misalnya tadi bidang teknis yang relevan seperti PPG, PGP, pendidikan guru penggerak, atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Oke, nomor 7, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan, pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Meningkatnya di sini kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan. Jadi Bapak Ibu nanti apabila nanti dari kementerian mengadakan semacam pelatihan atau bimbingan teknis dan berperan sebagai peserta, kemudian kegiatannya satu kegiatannya berdurasi 2 sampai 3 hari, maka setara dengan 8 poin di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi setara dengan 8 poin. Kegiatannya berdurasi 1 sampai 3 hari, setara dengan 8 poin. Dibuktikan dengan sertifikat. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini untuk meningkat kompetensi melalui peran sebagai peserta yang diselenggarakan oleh misalnya di sini kementerian. Ya, satu kegiatannya berdurasi 2 sampai 3 hari, 8 poin. Oke. Yang ke-8 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang nih Bapak Ibu. Praktek magang pada 2 kerja atau bidang lain yang relevan. Satu kegiatannya berdurasi 2 sampai 4 minggu, itu setara dengan 24 poin. Ya, dibuktikan dengan sertifikat. Magang ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang pada 2 kerja atau bidang lain yang relevan, dan itu berdurasi 2 sampai 4 minggu ya, setara dengan 24 poin. Dan dibuktikan juga dengan sertifikat. Kemudian yang nomor 9 sekarang Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, ya, konferensi, simposium, kemudian studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, satu kegiatan setara dengan 4 poin. Dibuktikan dengan sertifikat. 4 poin ya, setara dengan 4 poin. Ketika Bapak Ibu berperan sebagai peserta dalam kegiatan seminar, lokakarya, kemudian konferensi, simposium, kemudian studi banding lapangan, nah itu satu kali kegiatannya dihargai atau setara dengan 4 poin. Dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian yang terakhir yang 10, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Jadi Bapak Ibu misalnya menjadi juara ketika lomba GTK, berprestasi misalnya. Atau ketika lomba guru teladan misalnya. Kemudian ketika lomba guru terinovasi misalnya. Itu setiap satu kali penghargaan itu setara dengan 12 poin. Dibuktikan dengan piagam penghargaan tentunya, piagam penghargaan ya. Ketika Bapak Ibu nanti menjuarai berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik itu oleh kementerian, kemudian oleh provinsi, kemudian juga oleh kabupaten kota, dinas pendidikan dalam hal ini mengadakan kegiatan, maka itulah nanti juaranya itu diakui ya sebagai bentuk pengakuan, dibuktikan dengan piagam penghargaan. Nah, maka setiap satu penghargaan setara dengan 12 poin. Tapi memang di sini tidak disebut apakah juara 1 2 atau 1 2 3, tidak ya. Di sini memang tidak disebut apakah juara 1 berapa poin, juara 2 berapa poin, juara ketiga berapa poin, tidak. Tapi di sini setiap satu penghargaan setara dengan 12 poin, dibuktikan dengan piagam. Oke, Bapak Ibu, itu jadi itu ada 10 10 macam yang masing-masingnya beraneka ragam poin yang didapat oleh Bapak dan Ibu ketika melakukan berbagai kegiatan dari A sampai Z-nya tadi ya begitu. Jadi sebagai guru ini Bapak Ibu wajib untuk memenuhi poin minimum antara 32 dan 128 dalam satu semester. Jadi sebagai guru wajib memenuhi poin minimum antara 32 dan 128 dalam satu semester melalui berbagai pilihan perolehan poin yang disebutkan di atas. Tentu Bapak Ibu tidak tidak semua 10-nya ini kan mungkin hanya ada 3 poin Bapak Ibu punya seminar saja, atau misalnya jadi narasumber, kemudian misalnya sebagai partisipan observasi misalnya, yang lainnya tidak melakukan itu ya.
Tetapi Bapak Ibu sering. Tapi kalau jumlahnya mencapai 32 itu sudah memenuhi syarat sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu. Kan tidak mungkin juga, jarang, bukan tidak mungkin. Jarang gurunya yang sampai 10 langkah tadi itu ditempuh gitu kan. Tidak juga gitu. Mungkin hanya ada beberapa langkah dari 10 macam ini, mungkin hanya 5 atau mungkin hanya 6. Bapak Ibu, yang penting tadi sebagaimana judul yang dimuat oleh kita, bahwa guru itu wajib mengumpulkan minimal 32 poin kinerja. 32 poin kinerja. Itu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan kepada teman-teman guru yang hebat, kepala-kepala sekolah yang hebat. Salam hangat dari Kang Edi Channel, tetap semangat Bapak Ibu. Ya, kita terus berusaha yang terbaik tentunya. Oke, itu saja yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.